Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menemani Anda memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Minggu 30 Juni 2024. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Nisa Redi. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan informasi selengkapnya. Pemirsa, 3 wisatawan asal kota Kisaran berwisata ke Kabupaten Tapanuli Tengah tewas tenggelam usai kapal yang mereka tumpangi karam di sekitaran perairan Pulau Poncon usai dihantam gelombang. Ketiga korban tenggelam berasal dari kota Kisaran, merupakan satu keluarga, diantaranya bernama Irba Yulita 38 tahun, Ratna 56 tahun, dan Muhammad Fakhri Mumtaz 11 tahun. Salah seorang kerabat korban yang selamat dari peristiwa tersebut mengatakan mereka berangkat dari pantai Bosur Pandan sekitar jam 9 pagi. Namun ketika kapal yang mereka tumpangi hampir mendekati lokasi tujuan, tiba-tiba dihantam gelombang laut dan oleng. Dari kejadian tersebut penumpang berjumlah 34 orang terdiri dari warga Kisaran dan rombongan wisatawan dari Prastagi dan ditambah 2 orang ABK langsung panik lantaran dengan tiba-tiba saja badan kapal mulai tenggelam. Akibatnya seluruh penumpang masuk ke dalam air laut, namun naas 3 korban meninggal karena tidak mampu berenang. Jasadnya berhasil ditemukan oleh nelayan dan kapal lainnya yang ikut melakukan penyelamatan. Orang jadi keluarga yang meninggal dunia hari ini? 3 bang. Siapa ya bang? Keluarga kami semua bang. Kakak iparku, terus mertuaku bang sama keponakanku. Kapal terbalik begitu bang? Tenggelam bang. Tenggelam? Masuk air bang, habis. Orang abang berangkat dari mana tadi bang? Dari Pantai Busur. Pantai Busur? Iya bang. Kini ketiga jasad wisatawan asal kota Kisaran tersebut langsung dibawa ke instalasi jenazah Rumah Sakit Umum Pandan bersama dengan para korban selamat lainnya untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Pemirsa, kantor pos Basarnas Sibolga menyebutkan penyebab karamnya kapal yang membawa puluhan wisatawan hingga akhirnya menelan korban jiwa sebanyak 3 orang disebabkan kapal kelebihan muatan dan alami kebocoran. Koordinator Operasi Penyelamatan Kantor Pos Basarnas Sibolga Rufinus menyatakan titik lokasi karamnya kapal yang membawa puluhan wisatawan tersebut berada di perairan Kepulauan Situngkus. Saat dilakukan evakuasi, beberapa penumpang ditemukan dalam kondisi selamat dan posisi badan kapal dalam keadaan terbalik. Tak hanya itu, Koordinator Operasi Penyelamatan Kantor Pos Basarnas Sibolga ini menjelaskan sewaktu kapal yang membawa puluhan wisatawan tersebut berangkat dari pantai Bosur Pandan, kondisi cuaca sedang tidak baik, di mana ketinggian gelombang telah mencapai 1 hingga 2 meter. Saat ini 3 jenazah wisatawan telah dibawa bersamaan dengan penumpang yang selamat dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Pandan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Kecelakaan yang kita lihat di lapangan mungkin salah satunya overload ya, dengan kapasitas yang melebihi makanya mengalami kebocoran bagian belakang bot tersebut. Data seluruhnya korban itu ada 62 orang dan dinyatakan meninggal dunia itu 3 orang dan sekarang sudah kita evakuasi di Rumah Sakit Pandan Tapanuli Tengah. Salah seorang penumpang yang selamat dari kejadian itu menyebutkan sebelum kapal yang mereka tumpangi karam, kapal terlebih dahulu terkena hantaman gelombang yang saat itu kondisi cuaca di tengah laut memang dalam kondisi tidak baik. Sementara itu pemirsa, Tekong dan seorang ABK kapal yang mengangkut wisatawan hingga akhirnya karam dan menghilangkan 3 nyawa kini diamankan di Mapolres Tapanuli Tengah. Keduanya langsung diamankan aparat kepolisian Polres Tapanuli Tengah usai keduanya tiba di Pelabuhan Perikanan Nusantara setelah dibawa oleh Basarnas. Saat ini keduanya masih terus menjalani pemeriksaan di Mapolres Tapanuli Tengah terkait penyebab terjadinya karamnya kapal yang mereka gunakan mengangkut wisatawan hingga berujung tewasnya 3 wisatawan asal kota Kisaran.
Sementara itu, Saiful Panjaitan, pihak dari kerabat tekong kapal naas tersebut menyebutkan pihaknya mengaku bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Menurutnya, kapal yang ditumpangi puluhan wisatawan tersebut dalam kondisi layak untuk berlayar dan dilengkapi fasilitas keselamatan. Namun naas di tengah perjalanan kondisi cuaca tidak bersahabat hingga akhirnya menenggelamkan kapal. Tak hanya itu, pihaknya juga tidak membantah kalau kapal tersebut over kapasitas dan saat berlayar. Akan tetapi jika kondisi cuaca baik, hal tersebut tidak menjadi permasalahan lantaran kondisi kapal benar-benar layak untuk berlayar. Karena naas itu kita tidak tahu, ya kami pun tidak menginginkan ini. Pihak kapal sendiri bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk ini, untuk kejadian ini kita dari keluarga pemilik kapal bertanggung jawab. Nah, ya semua yang korban semua kita arahkan ke rumah sakit. Untuk ketiga jenazah, apa untuk pengembalian jenazah? Kita siapkan ambulan Pak, 2 unit ambulan kita siapkan. Peristiwa tenggelamnya kapal yang mengangkut puluhan wisatawan di Kepulauan Situngkus tersebut menyebabkan 3 wisatawan asal kota Kisaran meninggal dunia dan puluhan penumpang lain sempat menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Pandan. Pemirsa, pelaksana harian Kapolres Tanah Karo ungkap hasil awal penyelidikan serta pemeriksaan saksi-saksi dan olah TKP Satreskrim Polres Tanah Karo terkait kebakaran yang menewaskan wartawan almarhum Sempurna Pasaribu dan sekeluarga. Langkah-langkah penyelidikan oleh Satreskrim Polres Tanah Karo dengan mendatangkan tim Lafor Poldasu bahwa hasil awal perkembangan penyelidikan dan pemeriksaan 16 saksi, diantaranya 5 orang saksi kunci yang melihat pertama kali kejadian kebakaran dan saksi keluarga. Dari hasil investigasi olah TKP mengungkap sejumlah fakta bahwa almarhum Sempurna Pasaribu kembali ke rumah diantar rekannya berinisial AS sekitar pukul 1 dini hari, sedangkan kebakaran terjadi sekitar pukul setengah 4 dini hari. Lokasi api pertama kebakaran dari dalam rumah atau warung yang berdekatan dengan tempat ditemukannya keempat jenazah korban. Saksi orang yang melintas mendengar teriakan minta tolong, mencoba menolong dengan memecahkan etalase. Namun ada suara ledakan seperti dari tabung gas, sehingga saksi ketakutan dan menghindar. Intensitas kebakaran yang tinggi dipicu oleh bahan-bahan yang mudah terbakar seperti pertalite dan gas, serta bangunan terbuat dari kayu papan dan triplek. Diketahui terdapat 13 tabung gas yang hangus terbakar di lokasi. Tidak ada ditemukan orang tak dikenal yang dicurigai dan saat ini masih menunggu hasil analisis sampel di Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara. Polisi terus melakukan penyelidikan mendalam mengedepankan scientific crime investigation untuk memastikan tidak ada faktor lain yang terlewat dalam kasus ini. Api tersebut yang besar pertama kali ditemukan dilihat itu berada di dalam rumah. Kemudian saksi-saksi yang pertama menemukan ini ada melakukan upaya untuk menyelamatkan, untuk menolong orang yang ada di dalam dengan memecahkan ada kaca etalase atau di sini kita sebut stelik, tempat menjajakan barang dagangan. Untuk TKP seperti kita ketahui merupakan tempat tinggal sekaligus warung, tempat berusaha yang mana keluarga korban ini juga menjual BBM eceran dan LPG isi ulang. Polres Tanah Karo juga menghimbau masyarakat untuk tidak berasumsi negatif serta menyebarkan berita tanpa fakta kebenaran tentang insiden kebakaran ini dan untuk bersama menjaga keamanan dan ketertiban. Pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Mandailing Natal. Polres Mandailing Natal menetapkan tersangka serta menahan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Tegal Sari Mandailing Natal diduga melakukan penganiayaan terhadap remaja 15 tahun yang dituduh mencuri. Kepolisian Resort Polres Mandailing Natal menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam kasus penyiksaan seorang remaja yang berusia 15 tahun yang dituduh mencuri di salah satu rumah warga beberapa waktu yang lalu.
Mereka adalah Kepala Desa Rizal Effendi dan Sekretaris Desa Imam Saputra. Usai menjalani pemeriksaan selama 1 kali 24 jam, polisi menahan Kades dan Sekdes Tegal Sari, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing, Natal. Keduanya mengaku ikut terlibat dalam melakukan penyiksaan kepada seorang remaja dengan cara menjepit telunjuk kaki remaja dengan kaki kursi plastik seperti di video sebelumnya yang viral. Dalam video tersebut, kejadian penyiksaan korban dilakukan di balai desa. Penyiksaan tersebut terlihat dalam video tangan korban diikat dan ditampar beberapa kali agar mengakui perbuatannya. Kasus ini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Hak Asasi Manusia, serta polisi masih terus melakukan pemeriksaan guna mencari pelaku lainnya. Total sudah 9 orang yang dimintai keterangan oleh penyidik. Nanti kita kembangkan kembali apakah ada keterlibatan dari pihak-pihak lain atau saksi-saksi, karena kami masih mengumpulkan saksi kurang lebih 7-9 orang, sehingga cerita sebenarnya, keterangan sebenarnya kenapa itu terjadi sampai dengan apa saja yang dilakukan itu akan menjadi jelas. Kalau sejauh ini kita ada 9 saksi, baik itu dari pihak terlapor dan pihak pelapor. Untuk Kades sama Sekdes sudah ditahan atau gimana? Sampai sekarang diamankan. Dilakukan penahanan. Kepala Desa dan Sekretaris Desa Tegal Sari kini mendekam di sel tahanan Mako Polres Madida. Keduanya pun akan terancam pasal tentang penganiayaan secara beramai-ramai dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Seorang ibu rumah tangga di Kota Medan ditipu sebesar 4 miliar rupiah dengan modus bisa memasukkan anaknya ke Akpol dan TNI. Pelaku penipuan ini diduga adalah oknum TNI dan istri oknum polisi. Lestina Barus, warga Medan, menjadi korban penipuan yang dilakukan diduga oknum TNI bernama Praka Rasidin Lembeng dan istri oknum polisi bernama Juliana Purba. Kejadian berawal pada April 2023 lalu saat anak Lestina dan anak Juliana Purba sama-sama mengikuti seleksi masuk Akpol. Namun pada proses seleksi, anak mereka berdua dinyatakan gagal. Lestina mengaku bahwa dia dan Juliana Purba saling mengenal karena satu kampung. Lalu pada September 2023, Lestina mendapatkan kabar bahwa anak Juliana Purba lolos masuk Akpol melalui jalur sisipan. Kemudian pada 3 Oktober 2023, Lestina menghubungi Juliana Purba untuk menanyakan hal tersebut. Saat itu Juliana Purba mengaku sedang berada di Magelang untuk mengantar anaknya yang disebutnya telah masuk Akpol. Berdasarkan pengakuan Juliana, anaknya bisa lolos masuk Akpol karena dibantu oleh oknum TNI bernama Praka Rasidin Lembeng. Pada 5 Oktober 2023, Lestina dihubungi oleh Juliana untuk menyampaikan bahwa anak Lestina dapat masuk menjadi calon taruna Akpol melalui jalur sisipan dan dipastikan akan lolos. Kemudian Lestina mencoba memasukkan 3 anaknya yang pertama untuk Akpol tahun 2023 sebesar 3 miliar rupiah. Lalu 2 anaknya yang lain coba di Sekolah Perwira Prajurit Karir Tentara Nasional Indonesia sebesar 1 miliar rupiah. Saya dibujuk di telepon si Juliana Purba yang suaminya bekerja di Kapolres Tanah Karo gitu. Dia menelepon saya, dia bilang, "Kakak masih mau masuk anaknya masuk Akpol?" Saya bilang, "Ya kalau ada saya mau." Jadi dialah yang menawarkan saya waktu masuk Akpol itu. Jadi dialah yang menyuruh saya datang ke Magelang, membawa uang itu, membawa materai, membawa kwitansi, membawa anak saya, dan sampai di Magelang diserahkan uang itu, anak saya langsung masuk. Itulah janji mereka sama saya. Pada waktu itu saya Rasidin Lembeng, saya tidak kenal. Saya mengenal Rasidin Lembeng sesudah dikenalkan si Juliana Purba waktu mengasih uang. Situ baru saya kenal Rasidin Lembeng ini yang mengaku dia TNI di Kodam. Setelah kurang lebih 1 bulan tidak ada kabar dan tidak bisa lagi dihubungi, korban Lestina pun telah melaporkan kedua orang tersebut ke Polda Sumatera Utara dan Pomdam 1 Bukit Barisan. Pemirsa, viral di media sosial, polisi berhasil menangkap pelaku curanmor pegawai toko roti. Polisi mengamankan ketiga pelaku di rumahnya masing-masing. Unit Reskrim Polsek Sunggal berhasil menangkap 3 pelaku pencurian sepeda motor kurang dari 6 jam setelah kejadian.
Kejadian bermula ketika korban Muhammad Arif Ridwan memarkirkan motornya di depan toko roti di Jalan Dr. Mansur, Kecamatan Medan Selayang kemarin. Diduga karena terburu-buru, korban lupa mencabut kunci motornya. Tak lama kemudian, kedua pelaku AF dan MSN merupakan warga Sunggal sedang melintas mengendarai sepeda motornya. Melihat jika kunci motor korban tertinggal, para pelaku MSN langsung menuju ke parkiran motor, sedangkan pelaku AF menunggu di atas motor. Tak butuh waktu lama, pelaku langsung membawa kabur motor korban. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi akhirnya menangkap kedua pelaku di rumahnya di Medan. Dari keterangan kedua pelaku, polisi menangkap seorang pelaku lainnya bernama Rahmat Sitepu, salah satu petugas parkir. Kapolsek Sunggal, Kompol G. Huta Barat mengatakan, dari hasil interogasi singkat para pelaku mengakui perbuatannya dan telah menjual motor hasil penjualan ke kawasan Mencirim, Pondok yang dikenal sebagai tempat penampungan sepeda motor hasil curian. Para pelaku juga mengaku jika uang hasil kejahatan digunakan untuk mengonsumsi narkoba dan bermain judi online. Dari ketiga pelaku, polisi mengamankan 1 unit motor yang digunakan pelaku saat beraksi, uang hasil penjualan, dan 1 buah jaket hoodie. Dalam perkara ini tersangka ada 3 orang, yaitu MS, AF, kemudian RS. Ya, ketiga tersangka ini sudah kita amankan. Ya, sekarang sudah kita tahan di polsek. Dia barang bukti dari perkara ini adalah uang tunai sebesar 400.000 dan 1 buah jaket warna hitam. Uang 400.000 ini adalah uang hasil dari penjualan sepeda motor yang dilakukan para tersangka, sehingga bersisa yang dijual 4,5 juta yang dapat kami amankan 400.000 sisa dari penjualan sepeda motor tersebut. Ketiga pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sunggal dan dijerat pasal 363 ayat keempat dengan ancaman hukuman kurungan penjara selama 7 tahun. Pemirsa, gedung sekolah dasar di Kabupaten Labuhan Batu terbakar. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, kebakaran hebat hanguskan ruang kelas dan ruang guru sekolah dasar di Labuhan Batu. Selain menghanguskan peralatan dan perlengkapan sekolah, api juga menghanguskan 1 unit rumah penjaga sekolah beserta isinya yang berada persis di samping gedung sekolah. Kebakaran menghanguskan 4 ruangan yang berada di lantai 2 gedung Sekolah Dasar Negeri 16 Labuhan Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Labuhan Batu, Sumatera Utara, Sabtu siang. Dari video amatir warga yang beredar, diduga api berasal dari rumah penjaga sekolah yang persis berada di samping gedung utama SD tersebut. Kencangnya tiupan angin dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar dari ruangan satu ke ruangan lainnya. Api baru sempat dipadamkan 2 jam setelah 3 unit mobil pemadam dan 14 orang petugas diturunkan ke lokasi. Ahmad Yani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Labuhan Batu mengatakan saat kejadian kebakaran penjaga sekolah sedang tidak berada di tempat dan rumah penjaga sekolah serta seluruh isinya turut ludes terbakar. Pastian kalau apa dimulai terbakar barangkali sekitar jam 1 siang. Kemudian sekitar pukul 15. Apanya kebakaran? 3 ruang kelas, 1 ruang kantor, bersama bidangnya dan 16 laptop, 2 autobus, 1 printer. Sementara itu, Kasih Pemadam Irwan Syaputra Lubis menyebutkan sebanyak 3 unit mobil damkar dengan 14 petugas dikerahkan. Informasi awal kita terima dari masyarakat, telepon saya langsung, armada kita turunkan 3 unit. Dan sampai sekarang masih dalam pengerjaan pendinginan. Personil kita ada sekitar 14 orang lah yang turun ke lapangan. Kalau kendalanya sendiri enggak? Kendala karena angin terlalu kencang kita nggak bisa ambil, Pak. Anginnya kencangan gitu kan. Kita padamkan kan itu kan. Untuk lokasi sendiri gimana Bang? Bisa? Oh lagi bisa kita turun armada turun langsung ke lapangan. Belum diketahui asal api penyebab kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah dan polisi masih melakukan penyelidikan.
Tidak terima hasil curian kelapa sawit diamankan pihak perkebunan kelapa sawit PT CAS yang berada di Desa Pekan, Bandar Kalifa. Sekelompok warga mendatangi kantor perkebunan dan melakukan penganiayaan kepada manajer kebun. Hasil visual CCTV dari kantor perkebunan sawit milik PT CAS yang berada di Dusun 3, Simpang Bom, Desa Pekan, Bandar Kalifa, Kabupaten Serdang Bedagai, tampak puluhan massa secara brutal mendatangi rumah perkebunan milik PT CAS. Dalam visual tersebut, puluhan massa protes atas tindakan dari pihak kebun yang menyita 105 buah tandan kelapa sawit yang merupakan hasil curian dari milik perkebunan. Upaya dari pihak keamanan untuk menenangkan warga untuk tidak brutal tidak terhindarkan. Puncak kesalahan warga dilampiaskan kepada manajer kebun Salipi Sihombing yang menjadi korban penganiayaan oleh Rizal alias Adek Batak. Korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Kanit Keamanan Kebun Sudirman mengatakan awal masa datang ke kantor kebun karena tidak terima tandan sawit yang dicuri sekelompok warga, diamankan pihak kebun dan langsung protes meminta hasil curian tersebut dikembalikan. Akibat pihak kebun tidak terima dan tetap mengamankan tandan sawit, maka terjadi penganiayaan tersebut. Datang masa kemari. Kira-kira ada berapa orang, Pak? Sekitar 20 lebih. Pengaman BKO kami mengamankan masa itu supaya tidak masuk kemari. Dikeluarkanlah dari kebun ini. Nggak lama kemudian, manajer mengarahkan itu pun juga keluar, kan gitu. Tanpa sengaja, ada seorang pelaku langsung menikamnya. Sudirman berharap pihak kepolisian untuk menangkap pelaku yang saat ini sedang melarikan diri agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Pemirsa, kita beralih ke Kota Pematang Siantar. Beberapa tahun terakhir di setiap memasuki tahun ajaran baru, para calon siswa-siswi yang akan melanjutkan ke sekolah ke tingkat yang lebih tinggi tampak lebih memilih dan berupaya untuk dapat masuk ke sekolah negeri. Hal ini terlihat dari sepi dan menurunnya jumlah calon siswa yang mendaftar untuk bersekolah di sekolah swasta, khususnya sekolah swasta yang ada di Kota Pematang Siantar. Meski jadwal pendaftaran peserta didik baru PPDB akan segera ditutup, mengingat jadwal tahun ajaran baru akan segera dimulai kembali, namun jumlah siswa yang mendaftar masih minim. Seperti yang dialami salah satu sekolah swasta yang ada di Kota Pematang Siantar, Yayasan Perguruan Taman Siswa. Meski jadwal pendaftaran dibuka lebih awal dan ditutup lebih lama dari tahun-tahun sebelumnya, namun jumlah calon siswa yang mendaftar di sekolah tersebut masih sedikit dan masih sangat kurang untuk mengisi ruang kelas yang tersedia. Ketua Perguruan Taman Siswa Pematang Siantar, Sapriden, mengatakan sejak beberapa tahun terakhir memasuki tahun ajaran baru, para calon siswa-siswi yang akan melanjutkan sekolahnya lebih memilih untuk bersekolah di sekolah negeri, baik untuk tingkat sekolah menengah pertama atau SMP maupun tingkat sekolah menengah atas atau SMA atau sekolah menengah kejuruan SMK, sehingga sekolah-sekolah swasta tereliminasi dan memiliki siswa-siswi sedikit. Saingan sekolah swasta ini kan sudah sangat sengit, apalagi negeri. Banyak saja kapasitas yang diterima, sehingga secara signifikan tentu kami mulailah kekurangan sekitar 7 tahun terakhir sekitar waktu itu mengalami terus penurunan. Mungkin bonus demografik pendidikan yang. Sementara itu, para calon siswa-siswi mengatakan bahwa jika bersekolah di sekolah negeri, nantinya juga akan lebih mudah untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, serta fasilitas dan kualitas sekolah jauh lebih baik dibandingkan dengan sekolah swasta. Normalnya harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Pasar Kota Gunung Sitoli diharapkan bertahan hingga pilkada dan hari-hari besar keagamaan di akhir tahun 2024. Diketahui saat ini kondisi harga kebutuhan pokok mengalami stabil di Gunung Sitoli dan Pulau Nias. Khusus harga beras jenis premium kini telah mendekati kesejajaran harga dengan beras kampung yang berasal dari petani lokal serta harga beras medium program SPHP kerjasama pemerintah dengan Badan Urusan Logistik. Meskipun ada variasi harga di sejumlah daerah, namun dapat dijangkau bahkan dinilai harga tersebut sudah pada kondisi normal.
Demikian dengan barang kebutuhan lainnya seperti telur, minyak goreng, gula, serta berbagai jenis sayur mayur saat ini tetap pada kondisi normal sejak Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Warga dan para pedagang berharap pemerintah terus mengawal kestabilan harga kebutuhan bahan pokok. Tolong pemerintah gimana mengatasi ini supaya bisa lancar apa seperti dulu pulih kestabilan harga kebutuhan, harga beras. Diharapkan peningkatan produksi jenis pangan di daerah dilakukan dalam upaya menjamin kecukupan pasokan agar tidak tergantung dari impor untuk kebutuhan masyarakat. Pemirsa, Universitas Medan Area kemarin mewisuda 810 lulusan dari berbagai program studi sarjana strata 1, magister dan doktor tahun 2024 di gelanggang serbaguna kampus UMA Medan Estate Deli Serdang. Wisuda Universitas Medan Area mengambil tema integrasi Tridharma perguruan tinggi dalam mewujudkan generasi tangguh dan profesional yang berwawasan lingkungan menuju Green Digital University 2029 dihadiri Kepala LL Dikti Profesor Saiful Anwar Matondang, Kepala Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim, Muhammad Erwin Siregar dan Sivitas Akademik. Dalam mendukung terwujudnya akreditasi unggul, Universitas Medan Area kini telah bertambah 3 orang profesor ditandai dengan orasi ilmiah di sela perhelatan wisuda. Rektor Universitas Medan Area Profesor Dadan Ramdan mengatakan, Green Digital University merupakan salah satu manifestasi dari visi misi untuk menunjang kinerja seluruh sivitas akademik. UMA telah mengintegrasikan Tridharma perguruan tinggi dalam unsur pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan lulusan yang tangguh dan profesional berwawasan lingkungan. Pencapaian upaya Universitas Medan Area diharapkan mampu terwujudnya akreditasi unggul. Kepala lembaga tidak ada satu ya. Suatu saat ya sebulan ke depan ya dia meminta UMA untuk jadi perguruan tinggi yang punya tingkat akreditasi perguruan tingginya unggul. Nah, ini suatu kesempatan dan tantangan kami ya. Mudah-mudahan hal itu bisa dicapai secepat mungkin. Tentu kami akan lebih semangat dengan adanya tantangan tersebut ya, untuk mempersiapkan apa yang diperlukan akreditasi perguruan tinggi tersebut. Kita panjatkan kehadiran. Kepala LL Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara menyatakan terdapat 6 perguruan tinggi swasta terakreditasi unggul di Sumatera Utara, salah satunya adalah Universitas Medan Area. Programkan 5 perguruan tinggi di Sumatera Utara harus unggul dan sudah ada 1 Unri dan UMA yang kedua akan divisit. Sesudah itu ada 3 perguruan tinggi lagi akan divisit sampai bulan 11. Mudah-mudahan di bulan 12 yang tadinya hanya UMSU yang unggul tambah 5 jadi 6. Itu target kita di 2024. Upaya terwujudnya Universitas Medan Area terakreditasi unggul diharapkan mampu melahirkan generasi tangguh guna mendukung pembangunan Indonesia maju. Selamat sore, terima kasih Anda masih bersama kami. Tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang PSU pemilihan DPRD di 6 Kabupaten Nias Selatan di Pulau Sibuk diharapkan berjalan baik hingga hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK dan KPU. Harapan tersebut dikatakan Wakapolres Nias Selatan Kompol Aryu Zega di Teluk Dalam sebelum pelaksanaan PSU di 8 tempat pemungutan suara di Pulau Sibuk, Kepulauan Nias.
Pemungutan suara ulang telah dilaksanakan pada 29 Juni 2024 kemarin, melibatkan 1.400 lebih pemilih sebagaimana termuat dalam DPT, DPTB, dan DPK Pemilu 14 Februari 2024 yang lalu. Meskipun sempat mendapat protes dari sejumlah warga karena proses penunjukan PPK dan KPPS penyelenggara PSU tidak sesuai dengan ketentuan, namun atas koordinasi dan komunikasi baik, akhirnya pemungutan suara ulang di pulau terluar tersebut telah berjalan dengan baik. Informasi yang dihimpun rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk tingkat PPK tidak dilaksanakan di Kecamatan Sibuk, melainkan dilakukan di Ibu Kota Kabupaten Nias Selatan karena di Teluk Dalam lemahnya sinyal internet dalam pemanfaatan aplikasi Sirekap. Akhirnya seluruh kotak suara dan logistik pemilu PSU langsung diangkut kembali ke Teluk Dalam melalui armada kapal KAL Hinako milik TNI Angkatan Laut Lanal Nias. Mengharapkan bahwa tiap penyelenggara pelaksanaan PSU ini ya betul-betul netral ya dalam pelaksanaan PSU ini, sehingga kedepannya tidak ada yang satupun yang dirugikan. Ya, jadi itu harapan kita kepada penyelenggara pada PSU ini. Demikian. Pemungutan suara ulang yang dilaksanakan sebagai bagian dari hak konstitusional suara pemilih juga untuk menjaga pemilu yang demokratis. Pemirsa, sebanyak 5.219 petugas pemutakhiran data pemilih Pantarlih di Kabupaten Deli Serdang belum bisa bekerja di lapangan meskipun sudah dilantik sejak 24 Juni 2024 lalu disebabkan logistik dan kelengkapan pemilu hingga saat ini belum ada. Masa kerja petugas Pantarlih hanya 1 bulan dari tanggal 24 Juni hingga 24 Juli 2024. Namun sejak dilantik hingga saat ini petugas belum ada melakukan pendataan pada masyarakat di Kabupaten Deli Serdang karena logistik dari KPUD Deli Serdang belum mereka terima. Ketua Divisi Keuangan Umum dan Logistik Relis Yanti Panjaitan mengatakan setelah dilantik anggota PPS di masing-masing desa, seluruh petugas Pantarlih yang berjumlah 5.219 orang melakukan pencermatan agar data warga tidak terjadi tumpang tindih sambil menunggu datangnya logistik pemilu. Sebelum melakukan pencoklitan, Pantarlih berkoordinasi dengan perangkat desa dan kelurahan masing-masing. Logistik pemilu yang saat ini belum tiba di kantor KPUD Deli Serdang berupa rompi, topi, name-tag, dan stiker. Diprediksi besok logistik pemilu sudah tiba di kantor KPU agar target waktu pencoklitan dapat segera selesai pada tanggal 24 Juli 2024. Ketahui sesuai dengan PKPU 7 tahun 2024 di pasal disebutkan kan bahwasanya mereka akan melakukan coklit. Ada proses-proses yang harus mereka juga lakukan, yaitu menempel stiker. Saat ini stiker kita sedang dalam perjalanan seperti itu supaya nggak terjadi 2 kali kerja seperti itu. Jadi itu sambil menunggu itu mereka melakukan juga koordinasi ke teman-teman ke RT RW atau ke kadus-kadus untuk data pemilih yang mereka terima. Ketua Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, Febriandi Ginting mengatakan petugas Pantarlih hingga saat ini belum bisa melakukan pencoklitan karena berdasarkan PKPU nomor 7 tahun 2024 setelah petugas Pantarlih melakukan pendataan nantinya disuruh untuk menempel stiker. Guna mensukseskan proses tahapan pencoklitan, petugas Pantarlih di lingkungan kerjanya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu menerima sejumlah perlengkapan logistik perlengkapan kerja bagi petugas Pantarlih di aula kantor KPUD Labuhan Batu kemarin malam. Selama 5 hari sudah berjalan proses pencoklitan di Kabupaten Labuhan Batu, namun proses pendataan di lapangan petugas Pantarlih mendapat sedikit kendala lantaran sejumlah atribut dan perlengkapan penunjang kinerja Pantarlih belum seutuhnya diterima dikarenakan adanya keterlambatan dalam proses pengiriman logistik. Terlihat sejumlah perlengkapan kerja bagi petugas Pantarlih di lapangan pun tiba di kantor KPU Kabupaten Labuhan Batu kemarin. Ketua PPK Kecamatan Rantau Selatan, Alam Wardari Tonga mengatakan pihaknya mengaku dipanggil ke kantor KPU Labuhan Batu untuk melakukan penghitungan stiker kebutuhan Pantarlih di lapangan.
Namun meski kegiatan pencoklitan sudah berjalan lantaran terkendala akibat atribut dan kelengkapan logistik masih minim, dengan kedatangan perlengkapan kerja Pantarli hari ini, pihaknya mengaku sudah bisa bekerja secara maksimal. Logistik masih sebagian item masih kurang seperti rompi, topi dan sebagainya untuk kostum untuk Pantarli. Namun selain stiker ada juga untuk atribut yang lain seperti pet nama, kemudian map dan ATK lainnya telah dibagikan untuk malam ini. Alam Wardah juga menambahkan dengan rentang waktu masa kerja yang terbilang cukup singkat, prosesnya hanya berjalan 1 bulan kerja. Pihaknya berharap kegiatan pencoklitan ini bisa berjalan sukses tanpa ada kendala apapun dan dia berkeyakinan proses pilkada nantinya bisa berjalan sukses seperti yang diharapkan. Pemirsa, guna mengantisipasi kerawanan akurasi data pemilih dalam proses pencocokan dan penelitian coklit dan memastikan masyarakat terdaftar sebagai pemilih untuk pemilihan kepala daerah pada Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Pematang Siantar mendirikan posko kawal hak pilih. Sebanyak 61 posko kawal hak pilih didirikan oleh Bawaslu Kota Pematang Siantar dengan tujuan untuk melakukan pengawalan terhadap warga yang memiliki hak suara di pilkada benar-benar telah dilakukan proses coklit dan masuk pada data sebagai pemilih. 61 posko kawal hak pilih ini didirikan di 53 kelurahan dan 8 kecamatan yang ada di Kota Pematang Siantar, yang masing-masing posko akan diisi oleh panitia pengawas pemilu, Panwaslu tingkat kelurahan dan Panwaslu tingkat kecamatan. Komisioner Bawaslu Kota Pematang Siantar, Franky Darmanto Sidaga mengatakan, posko kawal hak pilih ini didirikan sesuai instruksi Bawaslu RI tahun 2024 tentang patroli pengawasan kawal hak pilih pada masa tahapan penyusunan daftar pemilih pada Pilkada serentak tahun 2024. Bagaimana teman-teman atau seluruh pasukan pengawas yang ada di Siantar patroli keliling, artinya jemput bola. Cek langsung, apalagi hari ini itu sedang dilakukan pencocokan dan penelitian data pemilih coklit di Kota Siantar. Jadi kita berharap dan kita tekankan terusikan seluruh pengawas yang ada di kecamatan maupun di kelurahan itu langsung jemput bola, cek langsung, lakukan pengawasan melekat terhadap proses pencocokan dan penelitian daftar pemilih. Bawaslu Kota Pematang Siantar berharap pada Pilkada serentak masyarakat dapat lebih proaktif untuk melakukan pengecekan statusnya sebagai pemilih dan mau turut serta dalam hal pengawasan guna mengantisipasi pelanggaran pada Pilkada serentak mendatang. KPU Kota Pematang Siantar menargetkan jumlah partisipasi pemilih yang akan memberikan hak suaranya pada Pilkada 27 November 2024 mendatang akan lebih banyak dari jumlah partisipasi pemilih pada pemilu di bulan Februari lalu. Untuk pemilihan kepala daerah Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang, KPU Kota Pematang Siantar akan memaksimalkan pendataan masyarakat untuk mensinkronkan hasil dari coklit dengan data jumlah daftar pemilih yang ada, agar masyarakat yang memiliki hak suara benar-benar telah masuk dalam daftar pemilih untuk memberikan hak suaranya pada Pilkada serentak di bulan November mendatang. Ketua KPU Kota Pematang Siantar, Muhammad Isman Huta Barat, mengatakan Pilkada serentak tahun 2024, KPU Kota Pematang Siantar akan lebih rutin untuk melakukan sosialisasi sebagai salah satu tahapan Pilkada serentak terkait dengan tata cara dan jadwal pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 ke sekolah dan kampus, dengan tujuan para siswa-siswi dan mahasiswa yang terdaftar sebagai pemilih pemula dapat memahami dari tujuan pelaksanaan Pilkada dan memberikan hak suaranya. Sehingga dengan demikian jumlah pemilih yang berpartisipasi memberikan hak suaranya pada Pilkada serentak mendatang akan meningkatkan dan lebih banyak dari jumlah partisipasi pemilih pada pemilu di bulan Februari lalu. Kita melakukan coklit pendataan ke pemilih sehingga nantinya semua masyarakat di Kota Pematang Siantar masuk ke dalam daftar pemilih dan hak sebagai pemilih akan tersalurkan.
Kemudian di samping itu kita akan melakukan sosialisasi ke berbagai stakeholder yang ada di Kabupaten Center, seperti kepemilikan pemula, sekolah-sekolah, kampus, dan mungkin ada juga ke disabilitas. Kita akan melakukan sosialisasi berbagai stakeholder. Selain sosialisasi secara langsung, KPU Kota Pematang Siantar juga akan memanfaatkan akun resmi media sosial milik KPU Kota Pematang Siantar untuk sosialisasi terkait dengan data, tata cara dan jadwal pelaksanaan pilkada kepada masyarakat serta menggandeng seluruh stakeholder yang ada di Kota Pematang Siantar untuk mensukseskan pelaksanaan pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang. Pemirsa, Provinsi Sumatera Utara secara resmi mengundurkan diri sebagai tuan rumah Pekan Paralimpik Nasional 2024 atau Peparnas yang merupakan ajang olahraga nasional atlet disabilitas. Sarana, prasarana hingga anggaran disebut menjadi alasan utama mundurnya salah satu provinsi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional ini di Peparnas 2024. Setelah sebelumnya direncanakan akan menjadi tuan rumah setelah pagelaran Pekan Olahraga Nasional 2024 September mendatang, kabar mengejutkan datang dari Provinsi Sumatera Utara yang secara resmi mengundurkan diri dari menjadi tuan rumah Pekan Paralimpik Nasional 2024. Peparnas 2024 akan digelar setelah pagelaran PON 2024 selesai sebagai ajang para atlet disabilitas. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara, Baharudin Siagian mengatakan keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran menjadi hal utama yang membuat Sumatera Utara mengundurkan diri menjadi tuan rumah dan berpindah ke kota Solo, Jawa Tengah. Dirinya mengatakan banyak sarana dan prasarana olahraga di Sumut yang belum masuk dalam kategori ramah atlet disabilitas sehingga dikhawatirkan akan menghambat para atlet disabilitas ketika melakukan pertandingan. Kalau berkaitan dengan Peparnas, kita mengikut saja. Menurut kita kan belum memiliki sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, terutama hotel-hotel maupun venue-venue yang ada di lingkungan. Sehingga ada pemikiran bersama antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara, National Paralympic Committee beserta dengan dengan Kemenpora Republik Indonesia untuk geser kegiatan ini dilaksanakan di Surakarta di Jawa Tengah. Kota Solo, Jawa Tengah menjadi alternatif tuan rumah Peparnas 2024 karena sarana dan prasarana olahraga untuk atlet disabilitas cukup memadai. Mengingat Solo baru saja menjadi tuan rumah ASEAN Paralimpik beberapa waktu lalu. Kendati gagal menjadi tuan rumah dalam ajang Pekan Paralimpik Nasional 2024 atau Peparnas, namun National Paralympic Committee Sumatera Utara tetap optimis para atletnya dari berbagai cabang olahraga akan tetap dapat berprestasi dalam raihan medali yang akan mengharumkan nama kontingen Sumatera Utara dalam ajang Peparnas di Solo nantinya. Gagalnya Provinsi Sumatera Utara menjadi tuan rumah Peparnas 2024 menimbulkan kekecewaan tersendiri bagi para atlet disabilitas lintas cabang olahraga Sumatera Utara. Tak hanya para atlet, para pengurus cabur dan federasi yakni National Paralympic Committee Sumatera Utara juga turut merasakan kekecewaan sebab telah melakukan persiapan secara matang dan menargetkan posisi di peringkat kedua dalam perolehan medali. Namun dengan bergesernya lokasi ke Solo membuat NPC Sumut pun menurunkan target menjadi posisi 5 besar dalam perolehan medali. Ketua NPC Sumatera Utara Alan Sastra Ginting mengatakan penurunan target ini menjadi hal yang realistis sebab rencana awal akan mempertandingkan sebanyak 19 cabur. Kini NPC Sumatera Utara hanya akan mempertandingkan 14 cabur yang masuk dalam kategori cabur prioritas. Kami dari NPC Sumatera Utara tidak larut dalam kesedihan ini, kami tetap fokus dalam pembinaan ini untuk persiapan atlet kita nanti menuju Peparnas di Jawa Tengah di kota Solo nantinya. Kita sebenarnya rencananya kemarin itu kalau tuan rumah kita ada 19 cabur yang mau kita buka, namun dengan perpindahan ini kita mungkin hanya 14 cabur yang akan kita bawa. Itu pun diantaranya ini cabur-cabur prioritas seperti atletik, ada judo, ada catur, ada taekwondo, dan angkat berat, dan
nanti ada juga beberapa cabur yang kita rasakan nanti bisa berprestasi di Peparnas nanti yang sudah. Tak hanya cabur, jumlah atlet yang semula jika menjadi tuan rumah akan menurunkan 250 hingga 300 atlet. Kini NPC Sumatera Utara menyebut hanya akan memboyong 150 atlet ke kota Solo. Meski demikian, NPC Sumatera Utara tetap optimis dapat menduduki posisi 5 besar dalam perolehan medali Peparnas 2024. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku esok hari Senin 1 Juli 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mendoza, perakirawan BMKG wilayah 1 Medan akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara Senin 1 Juli 2024. Pada pagi hari kondisi cuaca berawan dan hujan ringan di wilayah Labuhan Batu Selatan, dan Padang Lawas Utara. Pada siang dan sore hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi di wilayah Medan, Langkat, Karo, Binjai, Deli Serdang, Tapanuli Utara, Toba, Nias Utara, Gunung Sitoli, Nias, dan sekitarnya. Pada malam hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi di wilayah Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Asahan, Simalungun, dan sekitarnya. Pada dini hari kondisi cuaca berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk suhu udara berkisar 17 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar 60 hingga 98%, angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Tidak terpantau adanya titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 29 Juni 2024. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Nisa Redi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.